Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrul mubarak alladzi unzila fihil qur'an hudal linasi wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam muqaddimah kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran, Said Qutb pernah berkata, Bapak Ibu, beliau menulis di muqaddimahnya tersebut dengan ucapan al-hayatu fi dhilalil Quran nikmah. Kata beliau, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Halo, adik-adik bisa berhenti dulu bicaranya ya, nanti minta tanda tangan nggak tahu judulnya. Jadi dimulai dengan kalimat al-hayatu fi dhilalil Quran nikmah. Kata Said Qutb, hidup di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan. Nikmatun la ya'rifuha illa man dzaqaha. Kenikmatan yang tidak akan bisa dirasakan kecuali oleh orang yang pernah merasakan. Analoginya begini Bapak Ibu, orang yang nggak pernah makan duren, jangankan makan, ngelihatnya aja belum pernah, terus kita cerita, nikmat banget ini makan duren, itu nggak nyambung Bapak Ibu. Ibu-ibu yang nggak hobi mancing, itu bingung ngelihat bapak-bapak yang hobinya mancing. Kalau mancing itu yang dicari ikan, saya kira nggak mancing Pak, mending ke pasar dapatnya lebih banyak. Dan semua orang sepakat Bapak Ibu, orang yang hobi mancing sampai kapanpun itu nggak akan pernah maju, betul Pak? Karena kalau maju, nyebur. Jadi ibu-ibu bingung, apa nikmatnya mancing? Nah, orang yang nggak pernah hidup di bawah naungan Al-Quran Bapak Ibu, tentu dia nggak akan pernah kebayang gimana rasanya, gimana nikmatnya. Nah, Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ada satu kisah bahwa kalau kita buka tafsir surat Fussilat, surat nomor ke-41 ayat yang ke-26. Ketika Allah berfirman, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkatalah orang-orang kafir, jangan kalian mendengarkan Al-Quran walghaw fihi, bikin keributan, bikin sesuatu yang membuat manusia berpaling dari Al-Quran. Walghaw fihi la'allakum taghlibun, niscaya kita akan menang. Nah, asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu, itu dulu dikisahkan kalau Nabi SAW sedang membaca Al-Quran, lagi tadarus kalau bahasa kitanya, lagi ngederes Pak, itu yang namanya pentolan-pentolan Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan waktu belum masuk Islam, yang belum ada Abu Janda doang Pak. Itu kalau Nabi baca Quran, mereka diam-diam nguping Pak, diam-diam nguping. Jadi mencuri dengar di pinggiran rumah Nabi. Sampai suatu ketika mereka lagi asyik mendengarkan Nabi baca Quran, itu amprok Bu. What is the meaning of amprok ini Pak? Ngapain lu gitu kan? Tadinya masing-masing nggak mau ngaku, tapi akhirnya ya udahlah, kita sama-sama mengakui bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad itu luar biasa istimewanya. Jadi mereka mengakui kemujizatan Al-Quran yang bukan hanya dari isi dan kandungannya, tapi dari gaya bahasanya itu juga menunjukkan kemujizatan. Lalu berkatalah salah satu di antara mereka, kalau kita pembesar Quraisy saja nikmat mendengarkan Muhammad baca Al-Quran, apalagi nanti orang umum, orang awam.
Dan kalau itu terjadi, maka siap-siap kita akan ditinggalkan. Muhammad akan diangkat jadi pemimpin. Maka mereka berkata, la tasma'u li hadzal Qur'an. Bikin manusia nggak mau dengerin Al-Qur'an, wal ghafih, bikin keributan. Yang dilakukan oleh orang Arab jahiliyah dulu, kalau Nabi lagi baca Quran, Bu, mereka bikin keributan. Dengan apa? Ada yang mukul-mukul alat musik, rebana kayak begitu, Pak. Ada yang kemudian melantunkan syair. Pokoknya bikin apapun lah, yang supaya manusia nggak tertarik dengan Al-Quran, mendengarkannya saja sudah tidak mau. Dan kalau itu sudah terjadi, la'allakum taglibun, niscaya kita akan menang, kata mereka. Maka Bapak Ibu, ini dijadikan rumus oleh mereka untuk mengalahkan kita umat Islam. Bagaimana caranya? Jauhkan kita umat Islam dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu ibarat kita produk, dia user guide-nya, Pak. Petunjuk penggunaan. Kita manusia ini produknya Allah, makhluknya Allah. Bagaimana kita hidup, semuanya ada dalam Al-Quran. Lah kalau kemudian kita tinggalkan Al-Quran, maka tentu kita semua akan berada dalam kesesatan. Dan apabila itu terjadi, mereka orang kafir akan menang. Lalu pertanyaan saya, kira-kira hari ini itu sudah terjadi atau belum, Bapak Ibu? Halo Bu, sudah terjadi belum Bu? Sudah terjadi, Pak? Kemudian Nabi SAW diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Furqan, Pak. Surat nomor ke-25 ayat yang ke-30. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang dicuekin. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan ada 5 model mahjur, peninggalan manusia terhadap Al-Quran. Nah, ringkasnya saya ngambil apa yang disimpulkan oleh Mama Dedeh. Ibu-ibu kenal Mama Dedeh, Bu? Iya. Kenal di mana, Ibu? Di TV. Ibunya kenal ya, Mama Dedeh ini nggak kenal sama Ibu. Kata Mama Dedeh, Bapak Ibu, umat Islam Indonesia ini terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi 5 kelompok. 1, Muslim tapi nggak bisa baca Al-Quran. Ada atau tidak, Bapak Ibu? Ada atau banyak, Pak? Banyak. Bagaimana tahunya kita? Jangan suruh baca Yasin, Pak, hafal dia. Jangan suruh baca Al-Kahfi, tapi coba disuruh baca surat Maryam, Pak. Surat nomor ke-19 dari ayat pertama. Kalau dari awal dia mulai bacanya kahaya aso, nah ketahuan ini. Ngajinya dulu belum tuntas, belum tamat, Pak. Kalau zaman Bapak Ibu dulu ngaji, itu metodenya namanya metode Al-Baghdadi. Bahasa lainnya turutan atau juz amma. Juz amma itu mulai dari pengenalan huruf, Pak. Alif, ba, ta, gitu, Pak ya. Habis itu baru dikenalkan harokat. Alif fathah A, alif kasroh I, alif doma U, A, I, U. Pelan-pelan berproses. Tapi kalau generasi milenial, Pak, yang lahir tahun 80-90, itu sudah nggak pakai turutan lagi. Sudah makanya metode Iqra. Metode Iqra itu dia nggak akan kenal huruf kalau belum sampai Iqra 5, Pak. Dia langsung tuh batasa, jaha, kho, nggak kenal huruf dia. Kenal hurufnya kalau udah Iqra 5. Sayangnya anak-anak baru Iqra 3, baru Iqra 4, ngerasa udah lancar baca Quran, ngajinya berhenti. Walhasil nggak kenal huruf. Ketika baca Quran ketemu ayat-ayat muqatta'ah di Fawatihus Suwar, nggak kenal huruf dia. Nah, ini yang pertama. Maka kemarin itu ada mahasiswa, Bu, bikin penelitian. Berapa jumlah orang Islam Indonesia yang sholat? Ini yang baru dipublikasikan, yang sholat, Pak. Itu Masya Allah, dari sekarang 89%, bahkan udah turun 87% kita, Bu, Islam di Indonesia. Dulu 95-an, sekarang 87%. Dari 87% rakyat Indonesia yang itu umat Islam, itu nggak nyampe 35%, Pak, yang Islam kemudian sholat.
Dan kalau ditanya sholatnya pun ada yang seminggu sekali, berarti Jumat doang. Ada yang sehari sekali, maghrib doang. Yang paling parah ada yang setahun cuma 2 kali. Itu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang belum dipublikasikan itu penelitian tentang berapa jumlah umat Islam Indonesia yang bisa baca Quran. Tapi saya kira kita sudah bisa ngeraba itu. Yang kedua, Muslim bisa baca Quran tapi nggak rajin baca Quran. Kalaupun rajin, bacanya malam Jumat doang, dan yang dibaca Yasin sama Al-Kahfi doang. Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada atau banyak? Banyak. Yang ketiga, Muslim bisa baca Quran, rajin baca Quran, tapi nggak paham isinya. Ada atau tidak Pak? Banyak juga. Makanya dia baca wala takulur riba, jangan makan harta riba. Minjemnya sama, kalau dulu namanya bangke Pak, yang kenal ibu-ibu. Apa bangke Pak? Bank keliling. Sekarang dia udah nggak keliling, cukup pakai handphone. Modalnya apa? Nomor KTP sama nomor rekening. Udah dia pinjol Pak. Minjem 2 juta, itu bayarnya bisa 5 juta. Lah kok bisa? Karena tiap hari yang dibayar bukan pokoknya tapi bunganya. Padahal baca ayatnya tuh dan tahu bahwa sekecil-kecilnya dosa riba itu seperti seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Tapi karena nggak paham, ini yang terjadi Pak. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Tapi berapa banyak di antara kita yang kalau jual beli menipu. Jangankan penjual eceran, kemarin itu itu lagi. Jadi bapak-bapak beli Pertamax itu di prank Pak, ternyata isinya Pertalite. Ibu-ibu beli minyak goreng, minyak kita, tulisannya seliter, ternyata nggak nyampe seliter. Kalau negaranya aja udah curang lagi, bagaimana nanti pedagang kecilnya Pak? Kita baca ayatnya, wailul lil mutaffifin, celaka tuh orang yang curang. Malah seperti ini, naudzubillah. Kenapa itu terjadi? Itu tadi, nggak paham ini. Yang keempat, Muslim bisa baca Quran, rajin baca Quran, paham isinya, tapi nggak diamalkan. Ada atau tidak Bapak Ibu? Banyak juga. Kenapa? Karena mengamalkan susah. Sampai ada orang bilang hari ini, ya kalau kita jadi orang jujur, kapan mau majunya katanya. Nah, semuanya kan di negeri ini pakai fulus, sampai bikin kaidah kullu syai' bil fulus mulus begitu katanya. Wa kullu syai' dunal fulus mamfus begitu kan Pak. Coba aja Bapak bikin SIM, kalau beneran Pak, kayaknya nggak dapat Bapak, nggak lulus. Coba kalau pakai fulus, datang tinggal foto ya Pak. Ini Masya Allah. Nah yang kelima, mudah-mudahan itu kita semua Muslim bisa baca Quran, rajin baca Quran, paham isinya, kita amalkan, kita hafal, dan kita dakwahkan. Amin. Maka Ramadan momen bagi kita kembali kepada Al-Quran Pak. Mulai dari apa? Satu tadi dah, hobi dulu, suka dulu dengerin Quran. Jadi kalau ada orang Islam yang dengerin Quran aja udah kepanasan, wah ini mesti diruqyah ini Pak. Jadi udah seneng dulu. Kalau udah seneng baca Quran, kita mulai belajar baca Quran. Belajar tahsin, mulai dari makharijul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya. Kalau sudah kemudian kita bisa, lalu mulai menghafal, sambil sedikit demi sedikit kita belajar, kita taklim. Ya, insya Allah di masjid kita ini ada taklimnya Pak ya. Hadirin majlis ilmu itu, majlis zikir yang insya Allah itu nanti jadi pedoman bagi kita dalam hidup ini, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya dhaif. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa kum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.